Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana kabar anak bapak semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Oh, di sini pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Banyak. Apa penyebab mereka tidak hadir? Semoga kalau mereka berhalangan dengan hal-hal yang tidak bisa seperti sakit, semoga mereka cepat sembuh. Amin, amin, amin. Oh, kepada ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin. Semoga nanti dengan doa yang sudah kita bacakan bisa membuat kita menerima ilmu yang Bapak sampaikan tadi dengan mudah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang karomah, muamalah, dan yang lainnya nanti. Sini Bapak akan satu persatu membahasnya. Di sini ada karomah. Arti karomah di sini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali atau orang-orang saleh yang berupa kemampuan yang luar biasa. Di sini karomah ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Orang-orang tertentu yang seperti mana? Yang seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu dia saleh, tidak pernah melanggar perintah, tidak pernah melanggar larangan Allah, dan hanya menaati perintah-perintah Allah. Yang kedua ada maunah merupakan pertolongan Allah, tetapi lebih sering dikaitkan dengan dukungan spiritual kepada umat Islam dalam menghadapi kesulitan. Di sini maksudnya pertolongan yang diperuntukkan seorang umat Muslim, misalnya nanti ketika kita berjalan di kendaraan, yang pada hari itu kita menengoknya nanti kita membawa sebuah motor, ada mobil di depan sana. Perkiraan kita akan terkena tabrakan. Tetapi dengan maunah tadi, Allah menolong kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi itulah bedanya karomah dengan maunah. Oh, Bapak di sini menanyakan kepada saudara Sahmu, apa tadi karomah? Karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali atau orang-orang soleh. Baik. Oh, kepada saudara Lubis, maunah apa tadi? Pertolongan, pertolongan dari Allah. Sangat luar biasa soal pelajaran pagi hari ini. Karena materi sudah paham, Bapak di sini menjelaskan tentang yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara ihsan dan mukjizat. Tetapi tadi tentang karomah yang mana itu, orang-orang itu seperti karomah itu sebaiknya kalau bisa kita yang mendapatkan salah satunya. Karena kalau sudah kita mendapatkan karomah, insya Allah surga akan kita dapatkan dari janji-janjinya Allah. Karena tidak mungkin orang yang mendapatkan surga itu orang yang durhaka kepada Allah, tetapi orang-orang yang saleh dari mendapatkannya. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semoga kita bisa menanamkan karomah tadi dan makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada juga Bapak bebas dan juga firman dan mukjizat. Firman adalah kejadian luar biasa yang terjadi sebelum kenabian, sebagai bentuk persiapan dan pengungkapan terhadap seorang nabi. Di sini maksudnya adalah penanda bahwa seseorang itu akan menjadi nabi. Misalnya seperti Nabi Yusuf, dia bermimpi bahwa semua bulan, matahari, bintang tunduk kepada dirinya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Yakub, ayahnya, apa arti tafsir dari mimpi itu? Maka Nabi Yakub menjawab, itu adalah tanda-tanda bahwa kamu akan diangkat menjadi seorang nabi.
adalah irhad. Sedangkan mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi. Mukjizat ini kalau orang-orang seperti kita tidak akan bisa mendapatkannya. Karena kalau mukjizat ini hanya khusus diperuntukkan untuk para nabi. Yang mana contohnya mukjizat itu? Contohnya seperti mukjizat para nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya yaitu bisa membela bulan, bisa mengeluarkan air dari sela-sela tangannya, bisa membuat berkali-kali lipat makanan dari hanya makan yang sedikit menjadi bisa banyak, sehingga pada waktu pembangunan sebuah membuat penggalian untuk barangnya itu sebuah seperti bentuk sungai, tetapi dia tidak berair, yang dalamnya lumayan dalam, yang mana itu tidak bisa seseorang para pasukan kafir tidak bisa melintasinya. Nabi Muhammad di situ ada seorang sahabat datang mengajak Nabi untuk makan, karena Nabi itu sangat lapar sehingga dia mengikat batu di perutnya. Kemudian Nabi di sini sahabat yang ke rumah tadi dengan memotong sebuah kambing yang kecil dan ada gandum, dan Nabi di sini memanggil semuanya para pekerja, dan sahabat itu heran ini makanan tidak cukup, sehingga dengan izinnya Allah maka makanan itu bisa berkali-kali lipat banyaknya, sehingga semua para pekerjanya merasa menjadi kenyang. Bapak di sini menanyakan apakah sudah paham dengan perbedaan irhad dan mukjizat tadi? Kalau sudah, Bapak di sini menanyakan kepada saudara Samiun. Tidak boleh dibaca. Coba bedakan dulu antara irhad dan mukjizat tadi. Kalau irhad adalah kejadian yang biasa terjadi sebelum kenabian, sedangkan mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi kepada Nabi. Sangat bagus jawaban dari anak Bapak Samiun. Coba diberi hapus kepada saudara. Baiklah, karena tadi anak Bapak sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan tentang irhad dan mukjizat. Selanjutnya kita masuk dari kisah Khulafaur Rasyidin, yang mana kalau Khulafaur Rasyidin ini kan para pemimpin atau khalifah-khalifah yang sesudah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada di sini keempat Khulafaur Rasyidin. Apakah ada yang tahu anak Bapak? Silakan angkat tangan. Siapa? Baik, kepada saudara Samiun dipersilakan. Yang pertama Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Bagus, walaupun urutannya tidak sesuai kalian. Bagus. Di sini kisah Khulafaur Rasyidin ini dari tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang setiap apa yang dikatakan Nabi dia langsung mempercayainya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat baik hati. Hatinya selembut, bahkan lebih lembut dari kapas. Abu Bakar ini umurnya beda 2 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini adalah orang-orang yang terbaik yang dijanjikan oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga, yaitu surga Firdaus. Yang mana Abu Bakar ini orangnya sangat mulia, baik hati, kepemimpinannya juga sangat baik. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dia adalah orang yang pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW pergi melakukan Isra dan Mi'raj dengan tanggal 7, dan sesudah pulang Nabi Muhammad ke tanah Mekah, kemudian
Nabi Muhammad SAW tadi dia memang berdiri di sebuah mimbar. Kalau sekarang artinya mimbar. Kemudian Nabi Muhammad ini bilang, saya sedang pergi tadi malam dengan Isra dan Mi'raj. Saya pergi ke langit angka 7 dan bertemu kepada Allah dan menjemput 5 waktu yaitu sholat. Para kaum kafir Quraisy pada saat di Mekah itu tidak ada yang percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka mengolok-oloknya. Kemudian Abu Bakar inilah yang pertama kali yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW pergi melakukan Isra dan Mi'raj tadi. Itulah sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perannya sangat luar biasa di dalam ajaran umat Islam pada saat itu. Kemudian ada yang khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang bebas, keras, tetapi kerasnya semuanya yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin khalifah yang sangat ditakuti, yang mana bahkan jika seorang setan pun lewat di sampingnya pada saat posisi berjalanan, maka setan itu akan minggir untuk menghindar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dalam kepemimpinannya dia langsung turun untuk memeriksa para rakyat siapa yang miskin. Kemudian dia yang langsung memikul sebuah gandum beras untuk diberikan kepada fakir miskin. Dalam sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW pergi berjalan-jalan mengelilingi kota Mekah, kemudian beliau bertemu dengan seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini tadi dia memang melihat Nabi Umar bin Khattab melihat bahwa ibu-ibu mengambil batu, yang mana batu itu untuk dimasak oleh ibu. Kemudian ibu ini tadi membawa pulang semua batu itu, kemudian dimasak karena anaknya sudah lapar. Anak ibu tadi saking kelaparannya mereka menunggu kapan masak makanan tadi. Kemudian ibu-ibu ini sambil menangis menjawab, sebentar lagi nak. Datanglah Umar bin Khattab ke daerah tadi. Kemudian dia menengok warganya tadi begitu pada miskinnya, sehingga Umar bin Khattab tadi menangis. Apakah saya cocok untuk menjadi pemimpin? Kira-kira seperti itulah. Karena dia menengok masih banyak rakyatnya yang masih jelata. Setara Umar bin Khattab saja masih berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita? Baiklah, ada yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dikenal dia sangat dermawan, seorang pedagang yang kaya raya. Baiklah, di sini ada kalimat yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini seorang khalifah yang sangat dermawan dan kaya raya. Dia sangat suka bersedekah, yaitu pada saat pembangunan Utsman bin Affan adalah seorang pembangun masjid yaitu Masjid Madinah yaitu namanya Masjid Nabawi. Dia ini juga seorang yang sudah dijanjikan oleh Nabi dengan masuknya ke dalam surga. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Nabi. Orang yang sangat cerdas ketika cerdas dalam segala hal. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang khalifah yang terbaik juga. Dan mereka yang keempatnya adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya ke dalam surga. Dari keempat khalifah tadi, apakah anak bapak paham semua? Baiklah, karena paham dengan materi yang itu, Bapak di sini menganjurkan kepada kita semuanya yang berada pada pagi hari ini untuk selalu mengambil ibrah dari kisah Khulafaur Rasyidin ini, yang mana pemimpinannya sangat baik, lembut hati, keras di dalam menegakkan agama Islam, hukumnya sesuai dengan Islam, semua yang sangat baik.
Sini Bapak akan bahas tentang yang terakhir, yaitu tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang dikatakan orang miskin. Dia hanya mempunyai seorang ibu yang mana ibunya ini lumpuh dan tidak bisa bekerja dan melakukan apa-apa. Maka dari itu Uwais Al-Qarni ini adalah dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Setiap apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, Uwais Al-Qarni ini langsung menurutinya. Uwais Al-Qarni ini tidak terkenal di dunia, tetapi para tentara langit malaikat mengenal dia semuanya. Ketika Uwais Al-Qarni ini ibunya meminta untuk pergi melaksanakan haji ke Mekah, maka Uwais Al-Qarni ini mengiyakannya. Dia tidak pernah menolak. Yang mana jauhnya dari Yaman sampai ke Arab Saudi. Kalau sekarang Yaman itu disebut dengan Mesir. Uwais Al-Qarni ini mengiyakan dan kemudian dia memiliki sebuah yang namanya itu sapi. Kemudian Uwais Al-Qarni menggendong-gendongnya setiap hari berkeliling sampai sapi itu sangat besar. Dia berkeliling naik turun dari gunung ke bawah untuk bisa mengangkat nanti ibunya pada saat melaksanakan haji. Itulah saking berbaktinya Uwais Al-Qarni ini. Kemudian Uwais Al-Qarni ini ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para Umar, Abu Bakar, kemudian Nabi menyuruh para Umar bin Khattab dan Abu Bakar, jika nanti kalian bertemu dengan seorang pemuda yang ada tandanya di tangannya yaitu warna putih, maka mintalah doa kepada mereka. Sekarang Khalifah aja yang dekat sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itulah saking terkenalnya Uwais Al-Qarni ini. Setelah itu jadilah Uwais Al-Qarni membawa ibunya tadi naik haji ke Mekah. Kemudian setelah naik haji ke Mekah dia kembali lagi. Setelah itu Uwais Al-Qarni ini meninggal. Pada saat dia meninggal, orang Yaman tadi atau Mesir itu mereka terheran-heran. Kenapa banyak kali orang-orang yang datang menjenguk Uwais Al-Qarni? Padahal dia hanya seorang pemuda yang biasa, miskin jelata. Tetapi itulah dunia ini hanya sementara, semuanya hanyalah canda gurau. Maka dari itu para anak bapak semuanya, karena materi terakhir sudah kita bahas, selalu kita menerapkan tentang kisah Uwais Al-Qarni tadi, dan selalu kita berbakti kepada orang tua, karena ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Sejahat mana orang tua, maka seorang anak tidak boleh jahat. Setiap apa yang dikatakan oleh orang tua, maka taatilah. Walaupun itu sebuah perkataan yang menyuruh kita dalam kesesatan, kita ambil aja. Dia akan ada, tetapi kita tidak berusaha melaksanakan itu sebuah kesesatan. Mungkin dengan kita para anak bapak semuanya, jika kita nanti taat kepada orang tua bapak, kita bisa masuk ke dalamnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah-kisah ini, semoga dari kalimat tadi Uwais Al-Qarni bisa menambah wawasan kita untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu pada materi kita pada pagi hari ini. Selesai sudah ada materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita Bapak menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum